Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Halo? Kali ini kita coba bongkar nih materi soal negosiasi, sumbernya dari Secrets of Power Negotiating. Ya, buku yang cukup klasik ya. Tujuannya sih kita mau saring prinsip-prinsip intinya, biar Anda semua pendengar kita bisa lebih percaya diri lah di meja perundingan. Betul. Dan sumber ini kan banyak banget ya taktiknya, dari awal sampai akhir. Nah, kita fokus ke yang paling bisa langsung dipakai aja kali ya, biar praktis. Setuju? Mari kita mulai gali. Oke, yang pertama nih, langsung nancep di kepala saya. Jangan pernah terima tawaran pertama. Kedengerannya agak, gimana ya, kaku mungkin. Iya, kedengarannya gitu. Tapi ini penting banget secara psikologis. Psikologisnya gimana tuh? Jadi gini, kalau Anda langsung terima, pihak sana itu bisa jadi mikir dua hal. Pertama, wah, jangan-jangan tawaran saya ketinggian ya. Atau, harusnya tadi saya nawar lebih rendah lagi. Jadi ada sedikit penyesalan gitu. Oh, jadi malah bikin mereka nggak puas ya, meskipun kita udah setuju. Bisa jadi begitu. Contoh di Sumbar itu kan jelas ya, yang iklan majalah. Udah dapat diskon gede banget, tapi karena langsung diterima, si pembeli malah ngerasa, kok gampang banget ya, bisa lebih murah lagi kali ya? Iya ya. Jadi menolak atau paling nggak langsung bilang iya, itu kayak ngasih sinyal ya. Persis. Sinyal kalau Anda tahu nilai Anda, dan Anda mengharapkan ada proses tawar-menawar. Tapi gimana kalau tawaran itu beneran bagus banget, udah di atas ekspektasi kita gitu? Masa ditolak juga? Ada risiko hilang kesempatan dong? Pertanyaan bagus. Kuncinya bukan menolak mentah-mentah sih. Mungkin lebih ke responsnya jangan langsung. Oke, Terus gimana dong? bisa bilang, menarik tawarannya, saya perlu pikirkan sebentar ya. Atau, oke, itu awal yang bagus, tapi mungkin kita bisa diskusikan sedikit lagi. Intinya, kasih jeda. Kelola ekspektasi. Mulai tarian negosiasinya. Oke. Jadi nggak harus bilang tidak, tapi jangan langsung iya juga ya. Nah, itu dia. Sip. Prinsip kedua. Minta lebih dari yang Anda harapkan. Ini kayaknya standar ya, tapi sering lupa nih. Iya, kedengarannya simpel tapi dampaknya besar. Sumbernya kan ngasih 5 alasan tuh. Yang paling menarik buat saya itu alasan nomor 3 dan 5. Katanya bisa ningkatin nilai penawaran kita di mata lawan, sama bikin lawan merasa menang pas kita kasih konsesi. Betul. Itu namanya anchoring, atau menetapkan jangkar psikologis. Jadi tawaran awal Anda itu jadi patokan, jadi referensi buat sisa negosiasi. Oh, jadi kayak nentuin batas atas atau batas bawahnya duluan gitu ya? Ya, secara nggak sadar mempengaruhi persepsi semua orang tentang apa yang wajar. Kalau Anda mulai tinggi sebagai penjual atau rendah sebagai pembeli, Anda otomatis bikin ruang gerak. Jadi ini bukan soal serakah loh ya, tapi lebih ke, strategi psikologis aja. Paham. Nah, sekarang kita masuk ke taktik yang lebih spesifik nih. Ada yang namanya penjual atau pembeli enggan. Pura-pura nggak butuh-butuh amat gitu ya? Haha, iya, reluctant seller buyer. Mirip kayak kalau lihat barang antik, terus pemiliknya bilang, aduh, ini kesayangan saya berat banget mau lepasnya. Padahal mungkin lagi butuh uang. Wah, ya sering denger yang gitu. Tujuannya apa sih taktik ini? Terdik ini tujuannya. Buat mancing pihak lawan ngeluarin batas atas harga mereka kalau Anda penjual, atau batas bawahnya kalau Anda pembeli. Oh, jadi sebelum negosiasi harga beneran mulai, kita udah dapat bocoran rentang mereka gitu. Kurang lebih begitu. Anda bikin mereka sedikit mengejar Anda, jadi dapat keuntungan informasi di awal. Menarik. Taktik lain yang juga klasik nih, otoritas lebih tinggi. Yang bilang, wah, saya sih setuju, tapi mesti tanya bos pasangan, komite dulu nih. Iya itu, sering banget dipakai. Ya gunanya jelas buat dapat waktu mikir sama ngurangin tekanan biar nggak harus langsung ngambil keputusan saat itu juga. Benar, tapi enaknya sumber ini juga ngasih cara ngadepinnya ya. Iya, itu bagusnya. Ada beberapa cara kan? Pertama, pancing egonya dikit. Wah, masa keputusan sepenting ini bukan di tangan Anda sih? Atau minta komitmen dia buat merekomendasikan proposal kita ke atasannya. Terus, ada lagi. Ada. Bisa juga pakai penutupan bersyarat. Kita bilang aja, oke, kalau gitu saya setuju dengan syarat, atasan saya juga setuju ya. Jadi kita pakai taktik yang sama, balik ke mereka. Jadi main cermin ya, oke. Nah ini nih, kita sampai ke bagian yang menurut saya paling krusial, paling dalam.
soal memahami negotiating drives atau dorongan tersembunyi lawan bicara. Nah, ini dia intinya. Ini udah bukan lagi soal angka di atas kertas atau taktik ABC. Tapi lebih ke kenapanya ya. Kenapa mereka mau itu? Tepat sekali. Sumber Anda akan mengidentifikasi 4 tipe utama dorongan ini. Ada solusional, orang yang fokus banget sama solusi praktis, hasil akhir, efisiensi. Oke, solusional. Terus? Terus ada ego. Nah, ini orang yang butuh menang, butuh terlihat bagus, dihormati, dapat pengakuan. Negosiasi itu kayak panggung buat dia. Tipe ego. Ketiga? Ketiga, organizational. Orang ini sangat loyal sama tujuan perusahaan atau timnya. Keputusannya selalu merujuk ke sana. Apakah ini sesuai target tim? Gimana dampaknya buat departemen? Oke, organizational. Dan terakhir? Terakhir, personal. Ini didorong oleh kebutuhan pribadi, bisa jadi rasa takut, takut kehilangan jabatan, takut gagal, atau ambisi pribadi, pengen promosi, pengen bonus. Kadang nggak ada hubungannya langsung sama isu yang dinegosiasiin. Wah, ini kompleks ya. Terus gimana cara kita tahu lawan bicara kita itu didorong oleh yang mana? Apa ada ciri-cirinya gitu? Kuncinya di mendengarkan, benar-benar dengerin, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Perhatiin bahasa yang mereka pakai. Contohnya gimana tuh? Kalau dia terus-terusan ngomongin efisiensi, hasil konkret, solusi cepat, kemungkinan dia solutional. Kalau dia sering nyebut pengakuan, reputasi saya, gimana ini bikin kita terlihat hebat, nah itu mungkin egonya yang dominan. Oke. Kalau yang organizational atau personal? Kalau sering nyebut kebijakan perusahaan, target kita bersama, ini sesuai arahan direksi, itu kemungkinan organizational. Kalau Anda nangkap nada khawatir, atau urgensi yang sifatnya pribadi, atau cerita soal tekanan personal, nah itu bisa jadi dorongan personalnya yang lagi main. Jadi benar-benar harus peka ya sama kata-kata dan nada bicaranya. Ini kayaknya lebih penting dari sekedar adu taktik harga ya. Jauh lebih penting. Karena kalau Anda tahu apa yang benar-benar mereka butuhin di level ini, Anda bisa nawarin sesuatu yang mungkin buat Anda nggak mahal, tapi buat mereka nilainya tinggi banget. Disitulah win-win yang sejati bisa tercapai. Bukan cuma kompromi angka. Mantap. Nah, tapi semua pemahaman psikologis ini kan butuh dasar mental yang kuat juga dari kita ya. Sumber ini juga nyinggung soal pola pikir negosiator yang andal kan? Betul sekali. Nggak cukup cuma tahu taktik dan psikologi lawan. Kitanya juga harus punya modal. Modal apa aja tuh? Ya, keberanian buat minta lebih. Kesabaran buat nggak buru-buru nutup deal. Integritas buat nyari solusi yang beneran adil buat semua pihak. Terus, kemauan tulus buat dengerin. Dan satu lagi yang penting banget, daya lenting atau resiliency. Daya lenting. Maksudnya gimana? Kemampuan buat bangkit lagi kalau negosiasi mentok atau kalau dapat penolakan. Ingat, seringkali kata tidak itu bukan akhir dari negosiasi, tapi justru baru titik awalnya. Jangan langsung baper atau nyerah. Siap. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda semua, pertama, jangan langsung terima tawaran awal. Kedua, minta lebih dari yang Anda harapkan. Ya, Ketiga, bisa pakai taktik kayak pembeli enggan atau otoritas lebih tinggi, tapi pakai secara cerdas ya. Dan yang paling penting, pahami apa yang sebenarnya jadi dorongan lawan bicara Anda. Gali lebih dalam dari sekedar posisi mereka. benar, negosiasi itu campuran antara strategi, psikologi, dan ya memahami manusia ya. Tepat. Nah, sebagai penutup, Lik, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Seberapa besar sih kesuksesan negosiasi itu bergantung pada kelihayan taktik, trik, atau strategi dibandingin sama kemampuan tulus kita buat memahami kebutuhan, ketakutan, dan cara pandang unik orang yang duduk di hadapan kita? Wah, pertanyaan bagus itu. Bisa jadi jawabannya itu kunci buat naik level negosiasi berikutnya ya. Mungkin saja. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!